kita tahu saat ini guru itu hampir 80% lebih itu adalah perempuan. Di beberapa sekolah itu sulit. Kita tahu masih ada di Sulawesi Tengah ini yang blank spot, yang tidak tersentuh jaringan. Karena akses. Dan kalau bicara masalahnya lagi sangat kompleks. Semua permasalahan ini dengan program prioritas Pak Gubernur Berani Cerdas, solusi-solusi kami banyak diberikan kemudahan. Kami juga melalui program Berani Cerdas untuk meningkatkan kualitas guru, kami sudah menyekolahkan 100 guru. 100 guru. Kalau guru PNS, gaji tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Guru honorer, mereka kita bantu dengan Bosda. Kan di Berani Cerdas ini ada juga program yang luar biasa, yaitu Bosda. Salah satunya untuk guru. Ya, membiayai guru honorer. Pak Gubernur juga menambah bahwa Bosda tahun lalu kita itu cuma 24 miliar dan alhamdulillah tahun ini sampai di perubahan menjadi 42 miliar. Naik drastis. Ya, itu kita siap bayarkan sampai dengan bulan Oktober. Itu di rapelnya banyak sekali. Karena di satu sisi kita punya cita-cita untuk menggratiskan pendidikan. Iya. Tentu menjadi sebuah ketimpangan ketika pendidikannya gratis tapi gurunya menjadi tidak sejahtera. Apa yang sedang diproyeksikan oleh Dinas Pendidikan hari ini terkait guru-guru di daerah terpencil? Kira-kira apa sih yang ingin diperbaiki, dibenahi dari itu? Masih bersama Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Di segmen pertama tadi kita membincang banyak soal Berani Cerdas. Bu Kadis, di segmen kedua kali ini kita mau coba membahas soal apa sih masalah-masalah lain yang terjadi di pendidikan kita gitu. Mungkin salah satu yang tampak yang kita lihat adalah berkaitan dengan infrastruktur, ketimpangan wilayah, ketimpangan sekolah dan seterusnya. Tapi sebagai Kepala Dinas Pendidikan hari ini, apa saja masalah yang Ibu potret lihat sebagai masalah serius pendidikan kita hari ini dan harus segera dibenahi, Bu Kadis? Ya, jadi kalau kita bicara masalah pendidikan, memang pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dan kalau bicara masalahnya lagi sangat kompleks. Karena di dalam pendidikan itu ada yang namanya SDM. Sumber daya manusia. Bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia? Siapa itu? Ya para tenaga pendidik atau guru. Ada juga tenaga kependidikan, KTU yang ada di sekolah. Tenaga administrasi. Ya, itu. Nah, saat ini jumlah guru-guru kita yang ada di Sulawesi Tengah dengan jumlah sekolah 482 SMA, SMK dan SLB, kami tuh punya guru itu baik yang honorer maupun yang sudah PNS itu kurang lebih hampir 10.000. 10.000. Hampir 10.000. Artinya bahwa dengan 10.000 ini distribusi belum merata. Ya, terutama di daerah 3T. Ya, yang di pinggiran-pinggiran mungkin ada beberapa banyak tenaga pendidik yang mestinya hadir itu belum kita penuhi. Tetapi di sisi lain di perkotaan ya distribusi itu sedikit menumpuk di perkotaan. Ya, itu dari baru SDM-nya ya. Baru SDM. Ya, belum lagi kalau kita bicara sarana prasarana. Ya sama. Di perkotaan sarana prasarana itu lebih memadai. Di pinggiran juga memang masih agak kurang. Ya, kenapa? Salah satunya karena akses. Ya, akses di mana sekolah yang ada di pinggiran itu kadang-kadang berada tidak di pemukiman, tidak selalu berada di pemukiman. Jadi agak di pinggiran. Jauh ya, Bu. Ya, sehingga akses untuk ke sana juga agak sulit. Belum lagi ya kita bicara tadi infrastruktur terkait dengan jalan. Jalan. Ya, jalan menuju ke sana di beberapa sekolah itu sulit. Ya, itu makanya kemarin kita juga minta kepada Bina Marga bagaimana membantu agar akses jalan ini bisa. Dan selainnya juga ada yang namanya internet. Ya, kita kan sekarang sedang menggalakkan pendidikan digitalisasi. Digitalisasi. Nah, kita tahu masih ada di Sulawesi Tengah ini yang blank spot.
Oh, jaringan yang tidak Iya, tersentuh jaringan. yang tidak tersentuh jaringan. Oke. Tetapi tentunya semua permasalahan ini dengan program prioritas Pak Gubernur Berani Cerdas, Oke. solusi-solusi kami banyak diberikan kemudahan. Oke. Nah, contoh sekarang juga dari sisi SDM, kuantitas maupun kualitas. Tadi dari jumlah, Oke. ya, belum kita bicara kualitas. Masih ada guru yang bukan tidak ada ya, memang belum ada. Belum ada. Ya, terutama di sekolah-sekolah menengah kejuruan. Wah. Ya, kita punya kurang lebih hampir 1.000 guru tidak tersedia di SMK. Wah. Nah, yang kedua di SLB. Oke. SLB ini kan sekolah luar biasa. Iya. Tentu gurunya juga harus dari pendidikan luar biasa. Betul. Nah, ini yang terkendala, kita belum menyekolahkan guru-guru dengan kompetensi luar biasa. Oke. Nah, ada solusi guru BK. Tetapi guru BK ini ternyata sulit juga kita dapat. Ya, itu sehingga di program selanjutnya kami menyiapkan di P3K. Oke. Nah, ini sudah mulai kita mengisi, tetapi yang kejuruan ini memang belum maksimal kita siapkan, sehingga kami juga melalui program Berani Cerdas untuk meningkatkan kualitas guru, kami sudah menyekolahkan 100 Oke. guru 100 guru. dengan bekerja sama universitas terbuka yang kita S2-kan terkait dengan bahasa Inggris, matematika dan pendidikan vokasi perikanan. Oke. Itu ada 100 sekarang yang sedang Disekolahkan. kuliah di ini. Oke, Bu Kadis, menyambung soal poin SDM tadi, tenaga pendidikan kita, para guru. Ini juga ramai nih Bu, soal Iya. guru-guru yang kemudian mempertanyakan gaji mereka gimana Iya, di kolom iya. komentar Pemprov. Nah, bagaimana Ibu menjelaskan itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara gaji, Oke. guru yang mana dulu? Oke. Ya. Kalau guru PNS, Iya, gaji tidak ada masalah. tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Yang memang mungkin jadi masalah saat ini adalah guru honorer Oke. yang tidak atau belum punya NUPTK, Oke. nomor induk guru ya, di mana mereka tidak bisa dibayar dengan bantuan operasional sekolah Bosnas. Oke, bos. Nah, Oke. mereka kita bantu dengan Bosda. Oh. Kan di Berani Cerdas ini ada juga program yang luar biasa, yaitu Bosda. Untuk guru. Ya, untuk salah satunya untuk guru. Salah satunya untuk guru. Ya, membiayai guru honorer. Oke. Nah, kebetulan Bosda ini di tahun lalu program ini sudah ada. Oke. Begitu ada penambahan anggaran, Oke. ternyata Pak Gubernur juga menambah bahwa Bosda tahun lalu kita itu cuma 24 miliar dan alhamdulillah tahun ini sampai di perubahan kita Oke. itu menjadi 42 miliar. Oke, naik drastis. Iya. Oke. Cuma ada satu masalah, karena terjadi pertambahan anggaran, maka Juknis juga kita perbaiki, karena kalau yang lalu kami hanya membiayai Bosda untuk SMA, SMK negeri. Oke. Nah, sekarang kami juga membiayai SMA, SMK, SLB swasta. Wow, lebih banyak yang Iya, dibiayai, lebih Bu. banyak, sehingga perlu perubahan Juknis, Pergub kita perbaiki, sehingga yang mengeluh itu memang yang belum dibayarkan melalui dana Bosda. Oke, Bu. Iya. Oke, berarti di anggaran perubahan sudah diketok palu, Bu? Menurut tadi kami Rapim bahwa hari ini ditandatangan oleh Pak Mendagri, Oke. insya Allah dalam minggu ini atau minggu depan ketuk palu, dan itu kita siap bayarkan sampai dengan bulan Oktober. Jadi Januari sampai Oktober. Itu di rapelnya banyak sekali. Oh, banyak Iya, ya, Bu. iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi ternyata ada banyak penyesuaian juga meskipun Iya. kita mendapatkan tambahan Bosda, Iya. tapi juga yang Ya, mau dibayarkan secara regulasi kita harus melakukan perbaikan-perbaikan Oke. agar tidak salah nanti kita Iya. melakukan pembayaran. Dan yang tidak dibayarkan tadi sebenarnya bukan karena mau tidak dibayarkan, Iya. tapi karena guru-guru itu memang tidak terdaftar di NUPTK tadi, Bu. Jadi guru honorer yang di bawah 2 tahun, Oke, oh ya, di bawah 2 tahun. di bawah 2 tahun itu belum bisa masuk dibiayai dana Bosnas. Oke. Maka Bosda lah hadir untuk membiayai Membiayai. itu. Nah, karena tadi terjadi perubahan, maka mereka
belum kita bayarkan karena terjadi perubahan. Tapi insya Allah kalau perubahan ini bisa Oktober, ya akhir Oktober kita langsung bayar dari Januari sampai mungkin TW2. Setelah itu November TW3 sama TW4 selesai. Wah, siap-siap. Bu Kadis, saya menyambut poin Ibu tadi soal bagaimana kemudian pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri gitu. Iya. Tentu juga perlu banyak kerjasama dan kolaborasi. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi sendiri tentu punya wewenang, di kabupaten kota juga punya wewenang yang berbeda gitu. Nah, bagaimana upaya kolaborasi provinsi dan kabupaten kota itu dalam upaya untuk mendorong misalnya perbaikan dalam soal fasilitas, ya kita tahu tadi seperti kita bahas ada banyak fasilitas yang belum terpenuhi gitu. Misalnya SMA kita mungkin yang paling sedikit ya Bu di Sulawesi Tengah ini. Nah, gimana upaya perbaikan itu Bu? Jadi karena kita punya kewenangan yang berbeda antara provinsi dan kabupaten, itu diatur di dalam Undang-Undang 23 ya tentang pemerintah daerah. Maka kewenangan kita di tingkat PAUD, SD, SMP itu ada di kabupaten kota. SMA, SMK, SATAP, SLB. Jadi SLB itu mulai 4 sampai 18 tahun itu kewenangannya ada di provinsi. Nah, bagaimana kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten kota? Secara kewenangan kami tidak bisa melakukan intervensi secara kewenangan. Nah, tetapi ada cara yang dilakukan oleh Pak Gubernur, yaitu kami melakukan rakor ya, atau rapat kerja pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Sehingga di raker ini kami duduk bersama. Jadi pemerintah kabupaten apa sih yang ingin diselesaikan? Karena kita di provinsi semuanya sudah gratis, maka secara otomatis di kabupaten kota juga gratis. Jadi di tingkat PAUD, SD, SMP itu sudah gratis juga. Nah, kami di SMA, SMK juga gratis. Kecuali ada beberapa sekolah swasta yang memang mereka belum ingin gratis, tetapi ya kami kan tidak memberikan paksaan karena ada regulasi yang mengatur di Kemendikbud itu bagi swasta itu dapat memang memungut. Itu memang aturan tertulisnya Bu. Jadi kita kolaborasinya lewat rapat kerja. Terus terang di tahun-tahun sebelumnya saya itu beberapa kali mengundang teman-teman di kabupaten untuk bersama-sama duduk karena urusan pendidikan ini hulu hilir. Betul ya. Boleh. Kalau kita di atas hulu itu kan ada TK, SD. Bagaimana bisa orang masuk SMA kalau dia tidak tamat SMP? Betul. Nah, berarti kan ini intervensi kabupaten kota. Tetapi kami coba mengundang 2 tahun berturut-turut. Ternyata kurang menggembirakan. Alhamdulillah Pak Gubernur menghadirkan satu kegiatan raker. Ya kita yang datang ke kabupaten dengan semua perangkat daerah yang ada, terutama yang di 9 Berani. Nah, begitu kita diskusi di kabupaten selesai. Hulu hilir bisa kita selesaikan. Dan alhamdulillah baik itu secara program, baik itu indikator-indikator kinerja yang ingin kita capai itu kita sudah sepakati bersama. Antara provinsi dan kabupaten kota. Jadi ada komitmen di sana Bu. Ibu sering melakukan kunjungan kerja bersama Gub, termasuk yang terakhir kayaknya dari Tol-Toli ya Bu Kadis? Di Tol-Toli. Di Tol-Toli. Nah, dari banyak kunjungan itu Bu, apa sih yang sering ditemukan dan hal-hal yang berhasil kemudian ditindaklanjuti Bu Kadis? Jadi yang paling banyak kita temukan tadi tuh kesinkronisasi di awal karena kita kewenangan tadi. Nah, itu kan masalah. Yang tadi saya katakan hulu hilir ini. Ini kalau tidak kita selesaikan, maka angka-angka anak-anak yang tamat SMP yang belum tentu mereka bisa masuk ke SMA. Nah, dengan kita duduk bersama, kita pastikan bahwa anak-anak yang tamat SMP, kalau dia tidak masuk ke SMA sederajat, kalau dia masuk umpamanya ke MA yang bukan kewenangan kita, Kemenak, kita punya datanya. Kalau dia masuk ke pesantren setara SMA, kita juga punya datanya. Nah, ini kita jadi bukan saja kolaborasi kabupaten kota, provinsi, tapi juga kita dengan Kemenak. Yang vertikal sekalipun. Dan insya Allah tahun depan itu kita juga akan memberikan kesempatan kepada Kemenak,
terutama anak-anak tidak mampu, itu dibiayai melalui program Berani Cerdas. Wow, luar biasa Bu Kadis. Bu Kadis, kita shifting pertanyaan soal daerah terpencil Bu. Iya. Ini juga banyak dibicarakan nih Bu. Iya. Kita tahu di beberapa daerah, misalnya yang paling dekat di sini mungkin Pinembani ya Bu. Iya. Apa yang sedang diproyeksikan oleh Dinas Pendidikan hari ini terkait guru-guru di daerah terpencil? Kira-kira apa sih yang ingin diperbaiki, dibenahi dari itu Bu Kadis? Ya memang tadi di awal saya katakan bahwa memang kita permasalahan ini guru-guru di 3T tadi. 3T betul. Ya termasuk Pinembani. Pinembani. Nah kalau kita lihat di sana kan kita punya sekolah. Iya Bu. Ya tadi secara akses. Ya. Bapak sudah pernah ke Pinembani belum? Belum Bu Kadis, Ya. cuman cerita-cerita dari itu. Saya alhamdulillah sering sekali ke Pinembani. Wow, itu berapa jam Bu Kadis? Ya sebenarnya kalau kita bicara jam itu dia hanya kurang lebih 1 sampai 2 jam. 1-2 jam. Iya, tetapi akses jalan yang Rusak. memang berkelok-kelok ya. Oke. Dan setelah sampai di Dombu kita turun lagi itu juga agak-agak ya memerlukan adrenalin yang sedikit ya ini. Dan juga jalannya kecil, sehingga kalau kita bertemu itu harus ada yang mengalah. Itu naik ojek tuh ke atas ya, tuh Bu? Sudah bisa mobil. Oh sudah bisa mobil? Sudah bisa mobil. Cuma kalau dia kabut di Pinembani itu, kalau kabut jam 3 jam 4 itu kita agak sulit sudah naik. Nah ini kadang-kadang memang yang kita tidak, ya bukan tidak sadari ya, tenaga-tenaga pendidik yang ada di sana itu ya dalam tanda kutip mereka tidak betah. Bukan tidak betah karena memang karena tadi tuh akses yang tidak terlalu kesulitan. Baik, dan juga kita tahu saat ini guru itu hampir 80% lebih itu adalah perempuan. Wah, 80% lebih hampir 80% lebih perempuan. Jadi tenaga pendidik dengan tenaga kesehatan ini berimbang, bahwa kenapa kok diminati oleh perempuan dan kenapa laki-laki sudah tidak mau jadi guru, tidak mau jadi tenaga kesehatan, saya juga bingung. Itu ini. Nah di sisi lain mereka ingin mengabdi, tapi ada keluarga yang harus juga mereka. Ya itu jadi salah satu kendala-kendala, dan kita akhirnya karena kemanusiaan kadang-kadang ya kita memberikan mereka kesempatan untuk pindah. Masya Allah. Siap Bu Kadis. Tentu akan ada banyak perubahan. Ini kita punya banyak PR nih Bu. Daerah terpencil yang sangat akhirnya membuat guru tidak betah lah. Gitu. Nah kira-kira langkah yang diambil untuk mensejahterakan guru itu biar betah apa Bu? Ya saat ini pertama kalau yang dia guru PNS ya. Iya guru PNS. Ya guru PNS ini terutama yang sudah punya sertifikasi. Ya alhamdulillah. Walaupun secara jumlah kami masih banyak juga guru-guru yang belum tersertifikasi, tetapi sebagian besar guru-guru itu baik PNS non PNS ini sudah banyak yang tersertifikasi. Alhamdulillah. Jadi ini juga membuat teman-teman guru ini dalam tanda kutip ini terikat. Kenapa? Kalau mereka ditempatkan mamanya di Pinembani, terus mereka tidak melaksanakan tugasnya, maka sertifikasinya ini tidak bisa kita cairkan. Jadi ini cukup ya dalam tanda kutip mengikat, karena sertifikasi ini memang mengukur kinerja guru untuk bagaimana dia menggunakan 24 jam per minggu untuk mengajar. Ya itu. Baik. Ya selain itu ya tentu kami juga memperbaiki tadi sarana prasarana. Ya kalau di daerah sulit juga ada rumah guru lah istilahnya ya. Ada rumah dinasnya Bu? Ada juga beberapa yang punya rumah guru, tetapi ada juga mamanya yang guru yang mau mengabdi. Jadi banyak juga guru sebenarnya yang ingin mengabdikan dirinya di daerah terpencil. Saya punya satu tenaga pendidik di salah satu pinggiran di Buol ya. Ya artinya kalau dengan masih muda ya, tapi dia punya pengabdian yang luar biasa, datang ke daerah Buol, daerah terpencil, daerah sangat sulit, yang mana kalau dia di kota juga tidak apa-apa. Tapi ya pengabdian seperti itu kami apresiasi. Makanya setiap tahun biasa di hari ulang tahun guru PGRI itu kami juga memberikan reward kepada guru-guru berprestasi. Reward. Iya, reward selalu kita berikan pada guru-guru berprestasi untuk terutama guru-guru di daerah 3T. Baik Bu Kadis, ini poin penting memang soal, karena di satu sisi kita punya cita-cita untuk menggratiskan pendidikan. Tentu menjadi sebuah ketimpangan ketika pendidikannya gratis tapi gurunya menjadi tidak sejahtera. Jadi langkah tercepatnya itu antara lain tadi yang Ibu sampaikan adalah soal
sertifikasi. Ada Iya. tidak lagi Bu? Ada tidak Ibu langkah-langkah lain yang akan dilakukan? Langkah tercepat. Ya, langkah saat ini selain sertifikasi, kami juga mendorong Oke. kepada guru-guru yang belum sertifikasi. Oke. Contoh kemarin kami MOU dengan UIN. UIN ya Bu. Oke, Ya, UIN Dato UIN Karama. Oke. Dato Karama terkait dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru agama Islam untuk ikut program pendidikan guru, profesi Oke, guru. Profesi guru. Nah, di mana kalau mereka lulus otomatis nanti dia dapat sertifikasi. Sertifikasi. Iya, Oh, jadi oke. ini yang kita dorong dan ada kurang lebih kemarin itu 120 guru. 120 guru. Dan juga kami mensupport juga Ya. untuk guru-guru yang bukan agama Islam itu, kita guru-guru lain itu dengan Universitas Tadulako. Oke. Ya, kami juga berharap bahwa Universitas Tadulako mensupport kami agar guru-guru yang belum tersertifikasi ini Oke. bisa dipanggil untuk ikut di PPG, karena PPG ini bukan kewenangan provinsi, itu adalah kewenangan kementerian. Oke. Ini yang akan kita support tentu juga dengan kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman di kementerian. Oke, baik Bu Kadis. Terima Iya, kasih. Jadi memang mereka akan didorong tuh untuk Iya, sertifikasi. iya. Dan itu kuliahnya di mana Bu Kadis? Ya, kalau sertifikasinya itu kalau memang di Untat ya di Untat. Di Untat. Kalau tadi 120 Mas Iya, di UIN itu UIN. di Iya, UIN di berarti. UIN ya. Mereka Iya, akan iya. berkuliah di sana. Iya, iya. Oke, dan Ya, mereka ya semacam pelatihan lah, tapi Pelatihan. waktunya kalau dulu 9 bulan, kalau sekarang tinggal 6 bulan. Oh, dipersingkat. Iya, Bu Kadis. iya, Oke, dipersingkat. baik. Terima kasih banyak Bu Kadis. Banyak hal menarik Iya, soal iya. ini saya kira pembahasan kita membuat kita sadar Bu Kadis bahwa ternyata masalah pendidikan kita sangat tidak sederhana. Iya. Sehingga harus dikerjakan dengan serius dan ya kami tentu mengapresiasi ada banyak kerja serius yang hari ini sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Bu Kadis. Iya, Kita akan terima lanjut kasih. pada segmen selanjutnya membahas terkait dengan efisiensi anggaran karena ini juga masalah yang sangat penting. Terima kasih Bu Kadis sekali lagi. Iya, terima kasih.